Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Bertemu lagi dengan Bapak Diki Hadianto. Nah, hari ini kita bukan belajar matematika ya, tapi belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang ASEAN. Kalau sebelumnya kamu sudah belajar tentang kondisi geografisnya, kemudian kamu belajar tentang kegiatan ekonomi di ASEAN dan juga sejarah ASEAN. Nah, hari ini kita belajar yang lain. Sekarang kita belajar tentang fakta politik negara ASEAN. Untuk fakta politik nanti kita belajar tentang apa? Ibu kotanya mana? Terus pemimpinnya siapa? Lagu kebangsaannya apa? Dan lain-lain. Oke? Nah, sebelum belajar, siapkan buku paketnya ya. Untuk fakta politik yang pertama yang akan kita pelajari yaitu dari negara Indonesia. Untuk Indonesia memiliki lambang negara yaitu Garuda Pancasila, burung Garuda, dan juga dasar negaranya apa? Pancasila. Nah, untuk Indonesia sendiri beribu kota di DKI Jakarta seperti yang kamu tahu ya. Kemudian Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Presiden bukan hanya memimpin negara saja, tapi juga memimpin pemerintahan di Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dijajah oleh Belanda 3,5 abad dan Jepang 3,5 tahun. Ya. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Pasti kalian sudah hafal Indonesia Raya karena setiap hari Senin ketika upacara sering dinyanyikan bersama-sama ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa resminya bahasa Indonesia yang kita sering gunakan sehari-hari, yang sering kita pakai sehari-hari ketika berkomunikasi. Jadi meskipun orang Batak bertemu dengan orang Jawa, bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Indonesia ya. Seperti yang kalian tahu bahwa di Indonesia itu ada beragam etnis, maka ada beragam juga bahasanya. Tapi tetap satu, bahasa pemersatu yaitu Indonesia. Kemudian mata uang. Mata uang yang digunakan di Indonesia adalah rupiah. Lambang negara kita yang tadi Bapak bilang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara ada 5 sila ya. Kemudian di lambang negara kita yaitu Garuda tadi membawa sebuah tulisan di bawahnya tuh. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia terkenal sebagai negara maritim karena wilayah yang sangat luas. Kemudian terkenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Ada lagi negara Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia terletak di dalam garis Khatulistiwa ya. Itu saja tentang Indonesia. Bapak yakin karena kamu adalah orang Indonesia pasti kamu sudah tahu itu semuanya ya. Oh iya, walaupun sekarang ibu kotanya masih di DKI Jakarta, tapi ada rumor loh nanti ibu kota akan pindah ke Pulau Kalimantan ya. Coba kamu tahu di daerah manakah itu rencananya 2024? Nah, tulis di kolom komentar ya. Indonesia akan memindahkan ibu kota ke daerah mana ya? Tulis di kolom komentar nama daerahnya, nama kamu, serta kelasnya. Coba cek satu-satu, oke? Selanjutnya, negara yang kedua adalah Malaysia. Malaysia merupakan tetangga dekat dari Indonesia, berada di sebelah utara dari Indonesia. Malaysia terbagi menjadi 2 wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat, daratannya bergabung dengan benua Asia, satu daratan, kemudian wilayah timur berada di Pulau Kalimantan. Ya, jadi di Pulau Kalimantan ada 3 negara ya, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Ya, Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Kemudian siapa yang memimpin negara? Yang memimpin negara adalah yang di Pertuan Agung dan pemimpin pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, bahasa resmi yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu.
Kemudian lagu kebangsaan dari Malaysia adalah negaraku. Dan mata uang yang digunakan di Malaysia adalah ringgit. Nah, Malaysia itu sendiri sering disebut sebagai saudara oleh Indonesia, saudara serumpun oleh Indonesia. Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN, tapi negara paling makmur, paling maju di ASEAN, yaitu Singapura. Nah, Singapura sendiri beribu kota di Singapura. Nah, untuk pemimpin dari negaranya yaitu seorang presiden, dan pemerintahannya diketuai atau dipimpin oleh seorang perdana menteri. Singapura juga merupakan bekas jajahan Inggris. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1945. Untuk bahasa resmi di Singapura ada bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, ada bahasa Mandarin, ada juga bahasa Tamil. Lagu kebangsaan di Singapura adalah Majulah Singapura. Dan untuk mata uang di Singapura adalah dolar Singapura. Nah, seperti yang kamu tahu, Singapura adalah negara termaju di ASEAN, dan Perdana Menteri yang membawa Singapura maju menjadi negara maju bernama Lee Kuan Yew. Negara yang keempat adalah Thailand. Thailand, kalian laki-laki pasti sering dengar negara Thailand, karena negara Thailand adalah yang sepak bolanya paling maju di ASEAN. Nah, untuk negara Thailand beribu kota di Bangkok. Nah, beribu kota di Bangkok. Nah, Thailand dipimpin oleh seorang raja, dan untuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, untuk bahasa yang digunakan di Thailand adalah bahasa Thai. Kemudian, lagu kebangsaan Thailand adalah Pleng Chat Thai. Nah, untuk mata uang di Thailand adalah baht. Ingat ya, mata uangnya baht. Dan yang harus kamu tahu tentang Thailand, Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, ingat, Thailand satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing di Asia Tenggara. Thailand merupakan negara monarki yang dipimpin oleh seorang raja, dan Perdana Menteri di Thailand pun dipilih oleh seorang raja untuk menjalankan pemerintahan di Thailand. Untuk negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina beribu kota di Manila, kemudian dipimpin oleh seorang presiden, dan pemimpin pemerintahan juga presiden, sama dengan Indonesia. Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli 1946, dan bahasa yang digunakan di Filipina adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris, itu bahasa resminya. Untuk lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Kemudian untuk mata uangnya yaitu peso Filipina, ya, mata uangnya peso Filipina. Presiden di Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga kepala angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Kalau di Indonesia 5 tahun, ya, kalau di Filipina 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan di Filipina dinamakan sebagai Hari Republik. Dan seperti yang kamu tahu, Filipina merupakan negara kepulauan di ASEAN selain Indonesia. Untuk negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan. Untuk Brunei Darussalam, kepala pemerintahannya, kepala negaranya adalah seorang sultan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Bisa dibilang Brunei itu adalah negara yang paling akhir merdekanya di ASEAN. Bahasa resmi yaitu bahasa Melayu, dan lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharalah Sultan. Untuk mata uangnya yaitu dolar Brunei. Sultan di Brunei biasanya disebut sebagai Sultan Hasanah Bolkiah. Pasti kamu pernah mendengar nama itu, ya. Kemudian Brunei itu terletak di Pulau Kalimantan juga, ya. Ada 3 negara tadi saya sebutkan, ya. Ada di Pulau Kalimantan juga untuk Brunei Darussalam, Kalimantan sebelah utara. Nah, Brunei Darussalam yang kemarin kita bahas penghasilan terbesarnya dari
minyak bumi dan gas alam. Brunei merupakan negara yang berbentuk kesultanan yang tadi dipimpin oleh seorang sultan, Sultan Hasanah Bolkiah. Brunei diberi kemerdekaan oleh Inggris setelah hampir satu abad 100 tahun, hampir 100 tahun dijajah oleh Inggris. Nah, negara selanjutnya yaitu Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Laos dipimpin oleh seorang presiden dan pemerintahnya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Laos merdeka pada tanggal 19 Juli 1949. Nah, Laos memiliki bahasa persatuan, bahasa resminya yaitu bahasa Laos. Lagu kebangsaan di Laos adalah Peng Sat Lao. Dan untuk mata uangnya yaitu Kip, ya, mata uangnya Kip. Nah, seperti yang kamu tahu sebelumnya, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau garis pantai. Laos merupakan bekas jajahan dari Prancis. Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral melalui Perjanjian Geneva pada tahun 1954. Untuk negara selanjutnya yaitu Kamboja. Ya. Kamboja itu tetangganya Laos, ya. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Nah, untuk Kamboja dipimpin oleh seorang raja dan pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953. Untuk bahasa persatuannya, bahasa resminya adalah Khmer, dan untuk lagu kebangsaannya yaitu Nokorech. Kamboja mata uangnya yaitu Riel. Kamboja dijalankan sebagai negara demokratik parlementer. Untuk selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Dulu ibu kota dari Myanmar bukan Naypyidaw, tapi Yangon. Tapi sekarang sudah berganti ke Naypyidaw. Myanmar dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahannya. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, bahasa resmi dari Myanmar yaitu Myanmar. Dan untuk lagu kebangsaannya Kaba Make, sedangkan untuk mata uangnya yaitu Kyat. Myanmar dulu dikenal sebagai Burma. Negara terakhir adalah Vietnam. Vietnam seperti yang kamu tahu yaitu negara dengan bendera warna merah dan lambang bintang di tengah. Nah, untuk Vietnam beribu kota di Hanoi, Vietnam. Kemudian Vietnam dipimpin oleh seorang presiden, untuk kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri. Vietnam merdekanya hampir sama dengan Indonesia yaitu tahun 1995, tapi tanggal 2 September 1945. Bahasa resmi di Vietnam adalah Vietnam, dan untuk lagu kebangsaannya adalah Tan Quan Chak. Mata uang yang dipakai di Vietnam yaitu Dong. Negara Vietnam berbentuk republik yang dikenal sebagai Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer di Vietnam. Nah, tadi kamu sudah belajar tentang fakta politik yang ada di negara-negara ASEAN. Ya. Oh iya, kalau kamu bertanya-tanya, Pak, kok Timor Leste nggak ada di ASEAN? Kan dia ada di Asia Tenggara. Betul, Timor Leste ada di Asia Tenggara, tapi belum bergabung dalam organisasi ASEAN. Timor Leste sudah mengajukan untuk bergabung, tapi sampai sekarang masih dibahas, belum diresmikan sebagai negara ASEAN. Itu tadi penjelasan dari Bapak Didi Herianto terkait fakta politik negara ASEAN. Jika kalian ada pertanyaan atau belum mengerti atau belum paham, bisa kita diskusikan langsung di grup belajar masing-masing, ya. Jangan lupa jawab pertanyaan tadi dari Bapak, ya. Rencana kemanakah Indonesia akan memindahkan ibu kota di kolom komentar, tulis di kolom komentar, ya. Nah, terima kasih, itu saja dari Bapak untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, ilmunya berkah untuk kalian semua nanti, dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar di rumah masing-masing, ya. Meskipun di rumah, belajarnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.